Situasi yang saya hadapi ketika melakukan praktik baik, yaitu yang pertama, anak usia 5-6 tahun merupakan masa peka sehingga siap merespon stimulasi dari lingkungan. Sebenarnya saya memegang di kelas TKA atau usia 4-5 tahun, tapi untuk melakukan praktik ini saya kemarin ikut masuk ke kelas TKB gitu. Karena menurut saya yang cepat merespon adalah usia TKB, dan kebetulan TKA di kelas saya itu masih sangat kecil-kecil, jadi masih manja. Kalau saya masuk kelas itu suka gelendotan, jadi takutnya malah mengganggu proses pembelajaran, maksudnya proses praktik saya. Yang kedua yaitu aset yang dimiliki sekolah sudah mendukung pembelajaran dengan TIK. Alhamdulillah sekolah saya sudah memiliki laptop, LCD, kemudian WiFi, kemudian apalagi ya, tempat yang alhamdulillah mendukung. Kemudian yang ketiga yaitu guru telah mengikuti pelatihan penggunaan TIK adaptif, sehingga saya kemarin dapat pelatihan di Novotel. Saya terapkan ilmu yang saya dapat di pembelajaran di lembaga saya. Kemudian situasi yang keempat yaitu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Sebenarnya bukan berarti yang sebelumnya itu pembelajarannya tidak menyenangkan, tapi memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan versi lain gitu. Biasanya kan kalau saya di sekolah memakainya hanya luspad atau perangkat pembelajaran yang monoton itu saja. Kemudian kemarin saya ajak menggunakan media digital lain. Yang kelima yaitu perkembangan zaman dengan penggunaan platform digital. Alhamdulillah di sekolah saya sebenarnya setiap ahad kelima itu ada kegiatan nonton bareng, jadi anak-anak sudah tidak asing lagi kalau lihat laptop. Lihat LCD itu sudah tidak asing lagi. Jadinya kalau saya melakukan pembelajaran menggunakan itu sudah biasa seperti itu. Kemudian tidak terdengar. Maaf tadi kurang terdengar ya. Yang kedua yaitu tantangan. Yang pertama memerlukan waktu ketika penataan peralatan TIK di kelas dan pengondisian anak ketika guru sedang menyiapkan perangkat atau peralatan pembelajaran. Kelas saya bentuknya seperti gazebo, hanya lebarnya 4x6 meter. Jadi kalau langsung menata gitu nanti kegiatan sebelumnya seperti sholat jamaah atau murojaah seperti itu kan belum bisa. Jadi ketika penataan itu nanti kami menyelesaikan dulu praktek sholat murojaahnya, kemudian anak-anak disuruh minum sebentar untuk minggir, baru saya menata tempat untuk TIK-nya, untuk kelompok-kelompok pembelajarannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan khusus belum menggunakan akun masing-masing. Karena anak-anak belum punya gawe sendiri-sendiri, tidak bisa mengoperasikan sendiri-sendiri. Jadi kemarin saya mempraktikkan khusus dengan mode review bergantian. Jadi anak-anak bergantian mengoperasikan khusus satu-satu dengan saya bimbing. Itu nanti saya review, mereka mainkan satu permainan, kemudian selesai bergantian itu sampai 15 anak. Yang selanjutnya pembelajaran atau materi yang sama di setiap kelas dan jenjang. Lembaga saya itu TKA-nya ada 3 kelas, TKB-nya ada 3 kelas. Jadinya kita membuat RPP-nya 1 RPP untuk TKB 3 kelas, 1 RPP untuk TKA 3 kelas, seperti itu. Jadi kalau hari ini untuk pembelajaran TIK, untuk 3-3-nya TIK itu belum bisa. Jadi misal
TK. Kalau punya saya Alfirdaus namanya, untuk mempermudah. Alfirdaus 1, 2, 3. Kalau dalam waktu yang sama menggunakan TIK yang sama itu tidak bisa. Jadi hanya satu kelas yang menggunakan TIK, sedangkan yang dua kelas tetap konvensional. Dengan tadi saya menggunakan Canva, itu medianya saya cetak untuk digunakan kelas yang lain, sedangkan yang di kelas yang saya pegang itu langsung melihat ke laptop seperti itu. Yang keempat tantangannya yaitu kemauan guru lain untuk mempelajari TIK. Kemauan guru lain gimana ya? Teman-teman itu kalau diajar itu ya udah Bu Yuli aja wes sing anu kok tak ewaki dokumentasi ke aku jenengan buka ke aku tak dudul kayak gitu biasanya. Sebenarnya saya maunya itu ayo belajar bareng, nanti kita bisa bareng semuanya, kita bisa praktekkan di kelas masing-masing, tapi kemauan guru lain itu masih kurang. Kemudian aksi yang pertama, guru menyiapkan RPP dengan menggunakan 3 jenis TIK yang sudah ditentukan, yaitu saya menggunakan Canva, YouTube, dan Quizizz. Yang kedua, guru membuat materi dan lembaga kegiatan dengan menggunakan Canva. Yang kedua tadi, yang ketiga, guru menaikkan video pembelajaran dari YouTube. Selain video pembelajaran, kemarin saya menggunakan YouTube untuk ice breaking juga. Jadi setelah penataan, saya ajak ice breaking dulu, baru anak-anak masuk ke dalam kelompok-kelompok pembelajaran. Yang keempat, guru membuat asesmen game menggunakan Quizizz. Respon peserta didik. Yang pertama, Bu Yuli besok main laptop lagi ya, seru. Yang kedua, bundaku juga punya laptop, besok bundaku diajari ya Bu ya, nanti aku biar bisa main di rumah. Yang ketiga, Haikal tuh bilang, Yuli tadi aku udah poin 900 loh, keren kan? Yang selanjutnya yaitu result dan refleksi. Result atau hasil pembelajaran jadi lebih menarik dan interaktif, dan anak-anak dapat lebih mengenal dan menggunakan TIK yang ada di sekitarnya. Kemudian anak-anak lebih cepat dalam menangkap materi, terlihat ketika recalling, banyak anak-anak yang dapat menjawab pertanyaan guru dengan benar. Kemudian untuk refleksi, pembelajaran menggunakan TIK secara adaptif ternyata dapat diterapkan di PAUD. Dulu mungkin opo iso tuh buat anak-anak kan go laptop gitu kan, ekspektasinya kalau TIK kan seperti ternyata TIK bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan medianya, bukan anak-anak langsung ke, tapi untuk menyiapkan medianya juga bisa. Kemudian yang kedua yaitu agar pembelajaran lebih optimal. Ini refleksi yang saya dapat ketika dari video yang saya bagikan. Agar pembelajaran lebih optimal, bisa menggunakan LCD untuk menampilkan materi atau video, tidak hanya di laptop saja. Kalau sebenarnya sekolah saya punya LCD, tapi waktu itu saya memang sengaja tidak membawa LCD ke kelas, karena kabel itu Bu saya takut, karena kan cuma 4-6 meter ya, takutnya kalau anak-anak lari kan keserempet. Kalau di aula kan luas, jadinya kalau memakai LCD anak-anak bisa diarahkan, nanti kalau jalan lewat di belakang saja gitu. Kemudian sama di sekolah saya gazebo tidak semua kelas ada soket listriknya, karena kemarin di waktu pemilihan tidak dipandang perlu soket di kelas seperti itu. Kemudian yang refleksi selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajar sesuai dengan perkembangan zaman dengan penggunaan TIK secara adaptif di PAUD, utamanya di lembaga saya. Terima kasih. Itu tadi paparan dari saya. Mohon kritik, saran, masukan, dan pertanyaannya jika ada. Terima kasih.